Hai friends semuanya, kita ngeteh dulu ya, ngobrol-ngobrol. Kemarin kita ngebahas tentang yang namanya jerawat ya, bahwa jerawat itu kita tahu dulu struktur kulit, bahwa di lapisan di kulit kita tuh ada 3 lapisan kan, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, bagian kulit yang bagian luar itu tuh ya kulit kita yang kita pegang, dan ada rambut-rambut halus ya. Di muka sih nggak kelihatan rambutnya, tapi seluruh tubuh kita itu ada yang namanya rambut halus. Fungsinya untuk apa? Supaya kuman nggak langsung masuk ke dalam tubuh, sebagai protektor, sebagai apa, pengatur suhu gitu ya. Nah, jadi pada lapisan luar itu kan kelihatan kalau jerawat itu di luar kan. Perlu kita ketahui bahwa di lapisan bagian tengahnya itu ada yang namanya kelenjar sebasea ya, ada folikel rambutnya. Nah, jadi ini perlu diketahui bahwa kenapa sih kita sering banget kalau misalnya kita mengetahui sel sebum itu dia memproduksi minyak, memang secara natural seperti itu ya, dan dia juga menyimpan dalam bentuk minyaknya itu sedikit sih sebenarnya. Makanya kenapa kalau ada orang yang kulitnya berminyak, dia cenderung kelenjar sebasenya itu agak banyak ya. Nah, kemudian seiring dengan kita pergerakannya, ada pergantiannya, sering tuh terdorong ke permukaan tuh sel tersebut ya, dan akhirnya minyaknya tersebar. Makanya kelihatannya mukanya tuh kok berminyak ya kulitnya, karena dia terdorong kelenjar minyaknya ke permukaan kulit. Nah, masalahnya kita pada saat kita berjerawat itu ada juga yang dia itu pada saat remaja tuh kulitnya tuh, terutama ya remaja usia-usia produktif, itu ada tuh yang namanya jerawat putih, jerawat hitam, kemudian ada pimpel tuh yang nonjol, terus ada yang kayak nanah, itu kita bilang pustul. Itu disebabkan karena apa? Pori-porinya kesumbat. Ingat ya, secara natural mau kulitnya normal, mau kulitnya kering, dia juga ada kelenjar folikel rambut, ada kelenjar sebasea, dan dia ngedorong ke atas, minyaknya kedorong ke atas untuk melapisi supaya dia mudah kulit kita terlindungi dan tidak gampang teriritasi ya. Nah, pada orang yang berjerawat, pori-porinya tuh kesumbat, kelenjar sebasea tuh minyaknya tuh produksinya tuh banyak ya, ada sel kulit mati di atasnya, langsung lah jerawat gitu. Nah, jerawat ini kan kemarin udah disinggung bahwa bisa disebabkan karena ketidakseimbangan hormon, kemudian sinar matahari, stres, dehidrasi, dan sebagainya. Jadi sekali lagi aku untuk reminder yang kemarin, penyebab jerawat yang tadi itu ya karena minyaknya tercampur sama sebum, terus kemudian kelenjar sebaseanya terus memproduksi serum, terus yang akhirnya membesar tapi terperangkap di luar, nggak keluar si pori-pori. Nah, akhirnya karena kita di sini hidup berdampingan dengan bakteri segala macam, akhirnya ada nempel lah bakteri menyerang sebum tersebut yang terperangkap, dan akhirnya kalau nggak diobatin, nggak dibersihin dengan baik, maka terjadi peradangan yang mengakibatkan timbullah pustul, jerawat yang meradang, merah, kayak abses kayak gitu. Nah, solusinya ya apa? Karena kalau kita udah tahu prinsipnya bahwa ada kelenjar yang terperangkap, kotoran yang terperangkap, maka berarti caranya apa? Membersihkan. Harus rajin cuci muka. Cuma cuci muka yang kayak gimana? Cuci muka yang biasa? Enggak, yang spesial. Ya, yang kita kalau cuci muka supaya sel kulit matinya terangkat tapi tidak merusak kulit, biasanya saya saranin pakai Lumispa yang kepalanya gentle, dia ngegosoknya. Nanti ada video yang selanjutnya, akan ada videonya ya tentang bagaimana kepala Lumispa yang gentle itu dengan sabunnya yang oily. Untuk yang jerawat parah sekalipun itu kita perawatannya seperti itu, pembersihannya itu lebih maksimal
Kemudian ada skincare-nya. Tentunya kalau misalnya skincare-nya untuk berjerawat tuh nggak ada sama sekali yang namanya serum, karena serum itu lebih moist yang menyebabkan lebih berminyak. Oke. Rangkaian skincare yang aku sarankan adalah Clear Action. Kenapa Clear Action? Dia pembersihnya itu berupa foam, ya. Jadi cara makainya unik sekali. Kita diamkan supaya ingredientnya itu bekerja. Ya, nanti di video selanjutnya akan saya praktekkan. Kemudian langsung pakai toner. Nah, itu ada fungsi-fungsinya nih. Nggak bisa kita bilang cleanser aja boleh nggak, Dok? Aku nggak mau pakai toner, nggak bisa. Krim siang, krim malam, ya krim malamnya aku suka. Krim siangnya saya jadi nggak bisa pakai bedak, nggak bisa juga, karena itu sebuah rangkaian sistem untuk ngilangin jerawat. Nah, mengenang lebih jauh tentang yang namanya Clear Action, berarti memang aksi untuk memberantas awak, ya bahasa Indonesianya. Ini adalah sebuah skincare yang saya akui sebagai produk yang sangat inovatif. Dia betul-betul menargetkan tahapan yang digunakan, yang biasa digunakan isinya oleh dokter spesialis kulit atau dermatologis, ya, dimana rangkaian sabun, toner, krim siang, krim malam itu semua campuran aktifnya itu dipatenkan, dan yang terpenting kita ada antioksidannya. Ya, bukan hanya zat aktifnya aja, tapi di dalamnya ada vitaminnya, ada antioksidan kuatnya, ya, yang berguna untuk membantu proses jerawat supaya nggak timbul lagi. Kepengen kan jerawat nggak timbul lagi? Karena jerawat tuh ada yang jerawat sekarang lagi jerawat, ada yang jerawat bekas kemarin, ya, masa lalu, sama mencegah untuk supaya nggak jerawat lagi. Nah, Clear Action ini, kenapa aku bilang inovatif? Dia bekerja di 3 tahapan tersebut. Jadi manfaat utama dari Clear Action, saya coba minum dulu ya. Bukan hanya menghilangkan jerawat, tapi dia memperbaiki tekstur kulit sehingga tidak sangat berminyak lagi. Dia manfaatnya untuk tidak timbul jerawat lagi. Jerawat yang bekasnya itu bisa hilang, ya, dan jerawat yang sekarang muncul itu segera kempes, ya. Tentunya ini adalah produk yang ditunggu-tunggu, yang kita sangat cari, ya. Jadi contohnya nih, sabun aja bentuknya foam. Banyak orang yang bilang orang jerawatan nggak bagus untuk sabun yang jenis foam. Kata siapa? Produk yang inovatif, foam yang mengandung salisil, ya, asam salisilat, itu sangat recommended untuk menyerap minyak yang ada di dalam pori-pori, kotoran yang ada di dalam pori-pori, ya, sehingga pada saat pemakaian foam, ya, dia meyakinkan untuk masuk ke dalam pori-pori. Nah, ini yang aku bilang cleansernya kita tuh sangat inovatif karena didiamkan dulu, ya. Nah, terus isinya selain asam salisilat apa sabun itu? Dia isinya thea kokoil glucamat. Dia berfungsi sebagai surfaktan. Surfaktan itu sebagai pelapis, sebagai melindungi. Dia mengangkat minyak, mengangkat kotoran, tapi nggak bikin micu jerawat. Ada sabun yang dipakai, dia tetap nempel ada di dalam kulit sehingga kayak ketahan lagi, micu jerawat lagi. Tapi ini betul-betul tanpa memicu jerawat lagi dan untuk ngeringin kulit. Jadi pakai sabun aja jerawat Anda yang sedang muncul itu bisa akan mengering. Wah, menarik banget ya. Dan Clear Action yang toner. Jadi habis pakai sabun kita pakai toner. Toner itu penting. Paling penting rangkaian adalah toner. Ya, orang suka nggak mau pakai toner. Karena apa? Tonernya kita itu mencegah jerawat yang lalu, ya, bekas jerawatnya hilang, jerawat yang sekarang lagi beradab, sama mencegah jerawat yang nanti muncul lagi, gitu. Itu toner, adanya di toner. Ya, jadi kok bisa begitu ya? Karena isinya itu potasium ascorbyl
tocopherol fosfat itu mungkin nggak gitu ngerti ya, tapi pasti dokter-dokter spesialis kulit atau teman dokter lainnya itu mengerti bahwa kandungan yang mengandung potasium ascorbyl tocopherol fosfat ini betul-betul akan mengembalikan persediaan antioksidan alami yang hilang saat kulit berjerawat. Jadi kulit yang berjerawat itu antioksidannya akan cepat hilang karena ada reaksi inflamasi, banyak radikal bebas di dalamnya. Dan kemudian ada yang namanya licoric extract, dia menenangkan kulit karena proses jerawat itu kan kulitnya radang, ya, dan juga membantu mengurangi merah. Ya, orang suka malu, nggak percaya diri karena kulitnya berjerawat warnanya merah. Dan ini kita di dalam toner itu ada licoric extract. Kemudian sekali lagi sama seperti sabun ada asam salisilatnya, ya, dia akan menjaga folikel rambutnya menjadi tetap bersih. Juga ada zinc TCA, ya, zinc TCA mineral yang membantu mengontrol minyak supaya menjaga kulit agar tidak kelihatan mengkilap gitu dari jauh. Dan kalau kulitnya berminyak pasti potensinya menjadi jerawat. Nah, di dalam toner ada zinc TCA yang mencegah untuk terjadinya jerawat kembali. Nah, kemudian pada saat kita beraktivitas di siang hari, ya, kita ada Clear Action Day. Ya, Clear Action Day itu bagus juga nih. Dia berfungsi untuk mencegah jerawat yang sekarang yang lagi timbul sama mencegah jerawat yang akan datang. Jadi kalau misalnya ada yang kepengen jerawatnya itu supaya nggak datang lagi, nggak muncul lagi, ya, pakainya yang Clear Day, ya, Clear Action Day, karena isinya white tea extract, ya, hexapeptide 2 dan asam salisilat, ya, karena dia memang untuk supaya menjaga folikel rambut tetap bersih di wajah, dan asam laktat. Nah, white tea extract ini itu adalah white tea antioksidan kuat, dia membalikan ketahanan alami kulit. Jadi kalau misalnya terserang bakteri dari lingkungan, dia bisa mempertahankan. Kemudian hexapeptide-nya, ya, nggak semua obat jerawat mengandung hexapeptide. Karena hexapeptide 2 ini dia membantu untuk mengurangi noda-noda hitam kalau misalnya jerawat itu sembuh. Ya, jerawat bermasalah, bekas jerawat bermasalah. Ya, jadi hexapeptide itu mencegah supaya bekas jerawatnya itu nggak hitam-hitam. Ya, keren kan? Dan asam laktatnya itu kenapa bisa begitu? Karena asam laktatnya itu mencegah untuk supaya noda hitamnya itu keluar. Jadi mengelupaskan kulit secara alami, tapi kulitnya tidak bersisik. Ya, itu sangat ringan sekali, ngebantu exfoliate-nya. Nah, kemudian yang malam kita ada krim malam, ya. Krim malam itu mencegah wanginya enak banget yang malam. Yang malam itu mencegah bekas-bekas jerawat, maksudnya menghilangkan bekas jerawat. Suka ada yang nanya sama saya, dok, untuk ngilangin bekas jerawat pakai apa? Ya udah pakai Clear Action yang day, ya. Karena yang day sama yang sekarang, ya, yang lalu sama yang sekarang. Sorry, maksudnya kita pakai krim malam bukan yang day. Krim malam mencegah bekas jerawat, ya, menghilangkan bekas jerawat dan mencegah jerawat saat ini. Nah, kandungannya asam lipoic acid, kemudian licoric extract, retinol, dan asam salisilat. Jadi kalau di krim siang itu ada hexapeptide 2, di krim malam itu ada retinol dan asam lipoat, ya, asam alfa lipoat. Kenapa isinya asam alfa lipoat? Ya, dia untuk menghilangkan bekas jerawat. Dan retinolnya itu untuk menyamarkan warna yang bekas jerawat. Wanginya enak banget, ya. Jadi teman-teman atau yang mendengarkan sharing ini, kalau pakai krim yang siang, dia bentuknya kayak gel. Jadi nggak bisa pakai bedak. Terus terang nggak bisa pakai bedak, biasanya pakai krim-krim, pakai bedak bubuk, itu nggak bisa, ya.
Jadi memang makainya tipis, nunggu agak kering ya. Baru kalau ini juga pakai foundationnya atau bedaknya juga jangan yang bentuk bubuk, nanti dia nggak nyatu karena dia bentuknya gel ya. Nah untuk yang jerawat ada nongol-nongol dikit kita pakai blemish prone, blemish. Dan inilah yang menurutku rangkaian yang sangat efektif untuk menghilangkan solusi jerawat ya, yaitu pakai sabun Numispa karena pakai alat itu bersih, kemudian pakai Clear Action ya, sabun foam, kemudian toner, kemudian blemish, kemudian siang ya, gel yang siang. Kalau di malam hari tetap pakai cuci muka lagi, kemudian pakai sabun, pakai toner, pakai blemish, baru pakai Clear Action ya. Jadi bisa dibersihkan kalau malam pakai creamy cleansing lotion dulu. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Tapi ada yang bertanya lagi, apa benar ketika menggunakan Clear Action ini jerawat menjadi yang tadinya parah gitu ya, jadi lebih baik? Jawabnya adalah pada saat kondisi kulit kita memakai produk yang beda ya, misalnya Mbak itu ya, adik, teman-teman semuanya punya masalah jerawat, kemudian udah pakai perawatan yang lain, kemudian pakai Clear Action, maka ada yang namanya proses adaptasi ya, proses adaptasi untuk menyesuaikan satu produk dengan produk yang lain. Maka ada responnya ya, responnya kok jadi tambah jerawatan atau timbul yang lain, itu karena proses adaptasi. Tapi kalau kita ngelihat isi kandungannya itu sangat di dan pemakaian Nuskin Clear Action ini itu akan terlihat hasilnya langsung, jerawatnya hilang pada saat prosesnya selama 12 minggu. Jadi tetap kita menggunakan tabir surya SPF untuk mencegah ini bekas jerawat apa flek ya, itu mencegah itu. Mungkin itu aja sharing dari saya ya, semoga bermanfaat. Silakan dipakai karena Clear Action itu sangat saya rekomendasikan. Terima kasih teman-teman semua, bye.